makanya itu. Silakan. Apa yang semalam? Yang sampean bilang apa tuh? Tuhannya orang Kristen, orang Islam, terus orang Yahudi itu sama apa enggak itu kan? Oh ya. Jadi itu kalau menurut Anda gimana itu? Sama apa enggak kira-kira? ya beda lah gimana? Masa Tuhannya Islam sama Beda. Tuhannya Yahudi sama? Sekarang saya tanya, Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Shinto sama nggak? Jangan dibisu-bisukan, Ya Bang. beda dong. Enggak, ini kita nggak usah ke yang lain kan, temanya kan Kristen, Islam sama Yahudi. Oke. Tuhannya Kalau orang kayak Islam. Shinto yang lain udah jelas beda. Oke, Tuhannya orang Islam sama Yahudi sama Nasrani beda nggak? Kalau menurut keterangan Abang bisa dari- duduk dulu, Bang. Coba duduk dulu begitu, biar Anda nggak sambil muter-muter. Saya ngelihatnya seperti tergoncang ini, saya mumet saya. Duduk gitu yang bagus lagi gitu. nyari- Nah, lagi nyari tempat duduk yang nyaman. gitu kan keren. Bila perlu agak geser dikit tuh biar backgroundnya bagus tuh, nggak belang-belang begitu. Anda kalau difoto begitu, nah gini kan keren. Yes, keren. Oke. Menurut Anda, Ya. jangan menurut Anda sebenarnya. Menurut Al-Qur'an, Enggak, bukan menurut saya. Kalau saya semalam itu baca apa ya, Matius ayat berapa itu saya juga nggak paham sih. Cuman saya baca itu. Itu di situ dia bilang untuk menyembah Allah gitu. oh, Jadi nggak ada di dalam Matius Allah itu nggak ada. ada Bang, ada. Matius berapa Bang. ya semalam itu ya? Di dalam Bible tidak pernah ada kata Allah Tuhannya orang Islam. Nah, itu yang jadi pertanyaan sekarang saya tanya. Kan kalau di agama Kristen itu kan disebut Tuhan Allah gitu ya. Allah Betul itu nggak bukan Allah lah gimana? Dari mana Allah kok Allah sih? Jadi Allah sama Allah itu beda ya? Ya beda lah gimana? Iya. Kalau Allah itu terjemahan. Tuhan. Kalau kata Allah itu kata yang ada di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, diterjemahkan dari kata Theos atau kata Elohim. Ya. Diterjemahkanlah jadi Allah. Sementara di dalam terjemahan Al-Qur'an itu diterjemahkan dari alif lam lam ha, Allah. Iya betul. Iya betul. Dan itu tidak merujuk Jadi kepada sosok yang dilihat sama. bukan dari- Oh, ya itu kan menurut Bang Edis. Tapi Bukan kalau menurut saya. Kalau menurut saya setelah baca Matius berapa itu semalam, oh ternyata sebenarnya sama gitu. Hanya mungkin kalau zaman dulu itu masih pakai bahasa Ibrani ya. Terus ada terjemahan bahasa Indonesia juga gitu kan. Jadi kalau mohon maaf nih Bang Ediska, ini saya berkata ini bukan atas dasar diri saya sendiri. Maksudnya kalau Bang Edis bilang Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Yahudi, konteksnya itu sama kalau saya bilang. Tapi bukan yang maksudnya yang Yesusnya, yang ini bukan ya. Nyama-nyamain Konteks Allahnya mereka itu ini. sama. Nyama-nyamain mereka ini. Tunjukkan ya. Memang orang Islam ini ngemis Tuhan sama orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa orang Islam ngemis-ngemis biar Tuhannya sama dengan orang Yahudi dan Nasrani? Coba. Bagi Tuhan dong. Masa agama Islam ngemis Tuhan dari Yahudi dan Nasrani gimana nih? Bagi dong Tuhannya dong, bagi dong. Itu persepsi Edis yang salah itu. Kok persepsi? Nanti coba nih saya buka dulu ini ya, laptop dulu. Silakan. Saya searching dulu, semalam saya sudah searching. Nanti coba ditanggapi Bang Edis. Pernyataan
Yesus tentang Allah. Allah Jadi lagi, kalau Allah saya lagi. Oh, jadi iya. Padahal kemarin sudah pernah kita bahas ya. Saya tidak tahu dulu orang Islam waktu sekolah diajarin nggak huruf membaca huruf Latin. A, L dibaca. Nah, terus A, L dibaca. Al ditambahin Terus? AH, ALL dibaca. Allah. Kan mulai. Au. Kalau au itu AO, Allah gitu. Aduh. Ya, sekarang gini. Saya jelaskan Bagaimana ya. sih kalian? Makanya saya bilang Antara teman-teman ejaan. ini harus menjadi pihak Kementerian dan Kebudayaan, Mendikbud, saya nggak tahu namanya sekarang menteri apa, tapi Menteri Pendidikan ini harus memulangkan semua orang Islam ke SD kelas 1. Karena apa? Karena tidak bisa membaca dengan benar. Gimana nih? Shuneo, jangan keluar dari aplikasi. Aduh, dia keluar dari... Shuneo, kalau Anda keluar dari aplikasi, kami tidak bisa dengar. Nah, Anda jangan keluar dari aplikasi cuman TikTok, saya itu nggak minimize boleh. nanti. Kalau Anda keluar dari aplikasi, yang itu ada cuma gambar saya Anda itu minimize. terjeda. Coba, Terjemah. huruf A dibaca A, Jadi- huruf L dibaca L, betul. A dibaca ala atau aula. Coba. A dibaca apa? Betul, ya udah. Enggak, saya tanya dulu. A dibaca apa? Hah? Sudah. Iya, Allah. Secara Oke, ejaan, saya ditambah H. terus usaha Bang Edis. Terus kenapa kau baca Allah? Itu memang harus dibaca seperti itu. Yang harus dibaca Jadi gini, Allah saya itu perjelas lagi ya. hurufnya huruf hijaiyah, Suneo. Di dalam Iya. kalau hurufnya alif, lam. Dalam bahasa Arab pun, iya, saya paham. Emang Bang Edis. kita Jadi kita di baca dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia sih? Ya kan konteksnya bukan di bahasa, bukan bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya kan. Gini. Konteksnya Dulu itu kan kita sekolah kita maksud- membaca huruf Latin A B C D E F G, betul? A B C D E F G, betul nggak? Aja. Biar nggak terlalu melebar, kita nggak usah bahas masalah ejaan SD segala macam. Iya, karena Konteksnya kamu itu mengatakan bahwa di dalam Injil ada Allah. Di dalam terjemahan Injil itu nggak ada kata Allah, yang ada kata Allah, dan kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim atau diterjemahkan dari kata Theos, bukan diterjemahkan dari alif lam lam ha. Biar kita nggak debat kusir, Suneo. Allah. Persepsi. Kok Makanya persepsi? itu kalau biar nggak debat kusir, kita tuh debatnya itu diselesaikan gitu loh. Coba Jangan- silakan. Nanti sekiranya ini langsung di-cut, dikeluarin. Oke, silakan. Itu kan nggak enak kesannya. Nah, nanti saya cari dulu ya. Saya tuh semalam udah searching. Carilah. Cuman di HP sih, kalau nggak Bukannya di HP. sudah disiapkan dari tadi. Aduh. Menyebut sudah semalam. Cuman sayang sekali tadi saya minimize nggak bisa sih. Jadi di situ intinya gini, Bang Edis ya. Nah. Matius 11 apa 14 saya lupa itu semalam itu ayatnya itu. Jadi menyatakan di situ bahwasanya ya Tuhannya Yesus itu ya Allah gitu loh. Atau ejaan Bang Edis Allah lah gitu. Allah maksudnya Allahnya orang Islam. Iya, tapi di Sungguh ejaannya Bang Edis nekat Allah. yang nyata. Nggak apa-apa. Jadi terserah Bang Edis mempersepsikannya seperti apa.
ya. Bukan mempersepsikan seperti apa. Gini loh, yang jadi problem itu ketika kita membaca terjemahan, kita harus melihat ini diterjemahkan dari bahasa aslinya apa, biar kita nggak salah paham. Begitu loh. Ya makanya itu Bang Edi. Kata Allah di dalam terjemahan LAI itu diterjemahkan dari kata Theos, bahasa Yunaninya. Theos diterjemahkan jadi Allah. Elohim diterjemahkan jadi Allah. Dan Allah bacanya bukan Allah. Nah, orang Muslim ketika membaca terjemahan Al-Quran, ada di situ kata Allah juga. Tetapi itu diterjemahkan dari alif lam lam ha. Betul nggak? Ya, yang dikasih. Iya, jadi Allah di dalam Quran dengan Allah di dalam terjemahan LAI itu nggak sama. Biar kita ini nggak debat kusir. Silakan. Ya silakan Bang Edis berpendapat seperti itu. Kusir. Tapi kalau Jadi menurut Anda nih, kata Allah itu ada di dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani? Nah, kalau dalam bahasa jelas beda. Kalau dalam Ya berarti bahasa sosoknya Ibrani berbeda dong. Kan gini Bang, penjelasan sosok atau bentuk lah, itu kan beda-beda. Contoh aja lah kalau mobil, bahasa Indonesianya mobil, bahasa Inggrisnya car. Apalagi, tapi tujuannya tetap di mobil kan? Penyebutan mobil. Itu kan penyebutan kata benda. Kalau penyebutan sosok? Ya walaupun sosok, walaupun benda kan tadi yang dipermasalahkan Bang Edisnya kan di bahasa. Oke, berarti menurut Anda, ketika umat Muslim menyebutkan Allah, itu yang dimaksud itu adalah YHWH itu, Yehova. Bukan seperti itu. Ngemis Tuhan lagi kan mereka ini. Mereka ini kerjanya tukang ngemis Tuhan, minta Tuhan dong. Tolong dong, samain dong Tuhan di dalam Quran dengan Tuhanmu dong, tolong dong please. Please, tolong Tuhan kami samakan dengan Tuhanmu, tolong. Karena kami aslinya nggak punya Tuhan. Orang Islam udah ngemis Tuhan sama kita, teman-teman, ngemis. Mereka sudah mengemis Tuhan. Orang Islam mengemis supaya Tuhannya sama dengan Tuhan di dalam Bible. Bagaimana ini? Aduh, sudah tidak punya Tuhan mereka tahun 2025. Berat. Tapi saya naikkan dulu satu muslim ya. Sebentar. Apakah dia setuju denganmu? Sebentar. Ini biar saya setuju nggak? Sebentar. Saya naikkan dulu Rian Badut. Sebentar. Karena muslim nih beda-beda. Yang satu ngemis-ngemis Tuhannya, yang satu lagi bilang bukan. Tuhan kami Tuhan sendiri. Coba sebentar. Saya naikkan dulu Rian. Silakan Rian, nyalakan kamera Rian. Rian, apakah kamu setuju Rian kata Allah itu? Halo, gimana? Oke, apakah kamu setuju kata alif lam lam ha itu yang kalian panggil Allah? Makasih Bang Toyo, makasih. Yang kalian panggil Allah itu, kalian ingin menyamakannya dengan Tuhan di dalam Injil, di dalam Bible? Tidak setuju. Nah, debat dulu kalian dua, coba nyalakan kamera. Satu nggak setuju, yang satu ngemis-ngemis Tuhan, yang satu bikin Tuhan sendiri. Coba silakan Rian, nyalakan kamera. Halo Rian. Nyalakan Bang Rian. Oke. Halo, Bang. Gimana Bang? Begini. Tadi ini Bang Suneo yang di atas ngomong begini. Ini tadi bahas apa sih? Aku nggak tahu loh. Ya gimana? Terus. Dia bahas mengenai alif lam lam ha itu, Allah itu adalah Tuhan di dalam Alkitabnya orang Kristen yang disebut dengan YHWH atau Yehova. Yahweh, begitulah ya. Itu Bang Unyeng rujukan dari mana Bang? Nah, silakan. Kitabnya apa Bang? Nah gini, apa tuh Mas Rian ya? Kalau rujukan saya atau yang jadi
apa namanya rujukan saya dalam menyampaikan itu bahwasanya menyebut atau mempersepsikan bahwasanya Tuhannya orang Kristen dalam konteksnya yang Allah ya, bukan yang Tuhan Yesus, Roh Kudus segala macam, yang Allah. Allah terus, karena kan pertanyaan si Bang Edi semalam itu kan Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Islam itu sama tidak? Kalau saya menyebutnya sama, karena apa? Yesus itu beriman kepada Allah. Seperti ini, saya sudah dapat nih, Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Oke lah, kalau Bang Edis menyebutnya Allah, silahkan gitu. Tapi kita sebagai orang Muslim, orang Islam, ejaan dalam bahasa Arab Allah itu juga dituliskan dengan harokat fathah. Ya betul kan Mas Rian? Betul kan? Betul. Kalau secara bahasa Latin itu bahasanya Allah. Karena kita ejaan Arab, makanya bahasanya Allah. Ada beberapa itu nggak kita bahas lagi tadi Suneo. Yang kita bahas nanti dulu Bang Edis. Nanti kalau saya sudah selesai silakan Anda menanggapi. Jadi yang dipermasalahkan Bang Edis ini kan bahasa konteksnya. Kalau dalam sisi ketuhanannya saya itu berprinsip itu sama, karena di sini di dalam kitab Bible Injil lah nyebutnya ya. Kalau saya taunya Injil gitu kan. Di Yohanes 20:2-17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Itu hanya bagian-bagian dari itulah yang saya tahu, karena saya nggak mendalami juga kan, hanya karena konteksnya semalam membahas itu makanya saya cari-cari. Nah, yang membedakan baru nih yang membedakan Bang Edis ya kan, Yesus dituhankan. Kalau kami sebagai umat Muslim tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan. Begitupun yang kami imani, entah kalau Bang Edis menyatakan beda atau tidak ya, antara Yesus dan Nabi Isa itu beda atau tidak. Karena kalau di dalam Islam, Suneo, yang kita bahas itu apakah Allah yang ada di dalam Quran itu merujuk kepada Allah yang ada di dalam Bible? Kalau menurut saya beda Bang. Kalau Tuhannya sama, buat apa agamanya beda-beda? Nah itu bagus tuh Rian. Kalau sama kenapa beda? Gitu, silakan. Agamanya beda-beda Bang. Makanya kan gini. Kalau pertanyaan Mas Rian, kita sesama Muslim mungkin berbeda pendapat nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Menurut saya, kenapa kok kalau Tuhannya sama beda-beda gitu? Nanti dulu kalau Tuhannya sama beda-beda, karena mungkin Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kan pada abad 7 Masehi. Suneo, kok kita jadi nggak fokus? Gitu. Suneo, kita ini membahas apakah Allah itu yang ada di dalam Quran itu merujuk kepada Allah yang ada di dalam Alkitab. Itu yang kita bahas. Iya Bang, kalau misal rujukannya ke Alkitab berarti ajarannya harus sama dong Islam sama Kristen. Nah iya, makanya saya bilang ini Suneo ngemis Tuhan. Ngemis. Nanti dulu, boleh saya jawab. Boleh Bang. Dari tadi itu yang pengen saya tunggu-tunggu. Gimana? Mas Rian, kita harus sama persepsi. Kalau kata-katanya Mas Edis itu Allah yang di Quran merujuk kepada yang di Bible, salah. Lah ya salah, betul dong. Terus tadi kamu bilang itu sama, sekarang beda. Lah ya salah, betul. Aduh, kadang sama, kadang beda. Gimana sih? Iya Bang, betul Bang. Bukan merujuk. Yang dirujuk ke Alkitab itu nggak sama, betul. Nggak sama Bang. Kalau menurut saya gitu loh. Oke, Sunio, sekarang berarti jawaban sudah berubah. Tadi sama, sekarang beda. Gini loh, maksudnya tuh ya, Al-Quran itu terus bukan kok merujuk sama Injil, bukan gitu loh. Aduh, mumet ini, coba Sunio dulu bawah. Mumet ini kepala saya, Sunio. Aduh, udah. Kamu nggak jelas orangnya, Sunio.
Tapi betul bang, ya Tuhannya beda-beda pasti bang. Kalau Oke, sama berarti Rian. ajarannya harus sama bang. Oke. Jadi kesimpulannya Rian, bahwa Tuhan yang dibahas di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi dan Nasrani. Betul, beda. Beda. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat. Pokoknya beda kena partil, sama juga sama-sama kena martil juga. Baik. Lah, emang kenapa? Oke, saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan bahwasanya memang agama Islam itu membingungkan. Baik ya, saya akan tunjukkan. Tergantung orangnya bang, bikin bingung apa enggak bang? Oke, baik, saya akan tunjukkan ya. Iyalah. Sebentar ya. Wah, yang komentar anu semua ini, pendukungnya di semua ini. Bentar. Mana bang? Jangan tidur bang, malah tidur bang. Iya, kan saya lagi bukakan dulu. Oh, Itu iya. ada di dalam surat. Sebentar. Bentar ya, sabar ya. Surat. Sebentar, sabar ya. Maju kena, mundur kena. Iya, memang begitu. Kemarin aku kopal sama Bang Edis yang DM aku, yang hujat aku banyak loh bang. Masa? Gara-gara apa? Dikiranya aku Di dalam mau sama surat Bang Edis. Al-Ankabut ayat 46. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, saya balikan dulu kamera saya ya. Biar Anda melihat sendiri. Tadi Anda bilang beda ya, Tuhannya orang Beda. Yahudi dan Tuhannya orang Nasrani tidak sama dengan Tuhannya orang Islam. Oke? Ya, oke. Baik. Apa pernyataan Al-Quran ya? Kita lihat. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Ya, Oke. Dikatakan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? iya betul, betul. Oke, jangan kamu mendebat mereka, melainkan dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah. Jadi orang-orang Islam disuruh berkata kepada ahli kitab. Apa yang suruh kalian katakan? Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, betul? Satu ya. Nah, berarti di sini orang Muslim mengemis supaya Tuhannya orang Muslim sama dengan Tuhannya ahli kitab, betul? Enggak gitu bang, gini bang. Terus Al-Quran gimana? datang itu untuk menyempurnakan agama bang. Sebentar, Bang. Al-Quran datang Tadi itu Anda untuk bilang, menyempurnakan kitab-kitab, sebentar. Saya Bang. ulangi lagi sedikit. Tadi Anda bilang Tuhannya orang Islam berbeda dengan Tuhannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, betul? Sementara Allah memerintahkan umat muslim untuk berkata, katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, betul? Betul. Berarti di sini Al-Quran mengklaim nggak bahwa Tuhannya orang muslim sama dengan Tuhannya ahli kitab? Sebenarnya sama, tapi kan Al-Quran itu datang untuk menyempurnakan bang. Sama. Gitu bang. Musmet. Nah iya, sekarang ini bang. Sekarang ini saya tanya bang ya. Ada dua pemerintahan, Orde Lama sama Orde Baru. Mungkin nggak Orde Lama dikritik sama Orde Baru? Kan seperti itu bang. Orde Makanya Lama agar supaya- sama Orde Baru. Iya, Mungkin berarti nggak? Orde Baru kan merevisi yang Orde Lama agar supaya lebih baik kan gitu bang. Datangnya Al-Quran seperti itu bang. Orde Lama. Kita bukan bicara kritik mengkritik, kita berbicara mengenai apakah Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, betul? Ya itu kan menurut Taurat sama Injil kan. Lalu terus Al-Quran datang untuk menyempurnakan itu.
Bingung ya? Bingung saya. Gini. Saya aduh, gimana ya, ada pasir gimana nih, saya lompat. Gimana Bang? Menurut Anda tadi, Tuhannya orang Islam tidaklah sama dengan Tuhannya orang Islam kan Allah. Tidak sama dengan Tuhannya orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sama atau tidak? Tidak sama. Sementara ayat tadi berbicara bahwa kalian diperintahkan, katakanlah kepada ahli kitab itu bahwasanya, apa katanya? Katakanlah, coba baca. Ya, katakanlah. Apa? Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Terus? Tuhan kami dan baterainya habis itu. Dan Tuhanmu adalah satu. Nah, tadi katanya beda. Sekarang satu. Lah tapi tadi dia bilang sama, kok salah Bang? Ya makanya saya bilang salah kena palu, benar kena palu. Musbat. Kok bisa ya? Ya makanya saya bilang orang Islam Tuhannya yang mana dulu, nggak jelas. Kalau saya tetap Allah Bang. Iya, yang dimaksud Allah itu merujuk kemana? Apakah Allah itu merujuk kepada Tuhan yang ada di dalam Bible atau Tuhan sendiri? Kalau Tuhan sendiri, kenapa kok disama-samakan dengan Tuhan yang ada dalam Injil? Muhammad. Oke, gini, Bang Rian, nggak usah mumet. Saya udah ada tulisan background bagus nih. Gimana kalau 2025 ini sudah waktunya meninggalkan agama Islam? Tuh. Terima kasih. 2025 sudah waktunya lock out dari agama Islam. Yuk, gimana? Saya ajak nih. Yuk, lock out dari Islam, login ke Kristen. Gimana? Ayo. Tidak Bang. Nanti kalau tidak Tuhannya siapa? Bingung. Ya Allah. Sebentar Bang. bilang Tuhannya Allah, sebentar Allah disama-samain dengan Tuhannya yang sebelumnya. Kalau saya Allah tetap Allah Bang. Gimana? Oke lah, baiklah. Intinya saya cuma mau bilang begini Bang. Allah itu adalah Tuhan sesembahan orang Quraisy, para penyembah berhala di Ka'bah ketika itu. Coba nih saya tanya sama Anda. Waktu Muhammad dulu ketika dia lahir sampai berumur 39, orang-orang di sukunya, bangsa suku kaumnya Muhammad itu kan orang Quraisy, betul? Mereka menyembah siapa di sana? Mereka berbakti kepada siapa di Ka'bah itu? Berhala. Kepada berhala. Nah, betulkah kata Al-Quran bahwasanya Allah itu Tuhan negeri Mekah? Betul. Ya iya. Kalau Allah Tuhan negeri Mekah, artinya Allah itulah yang diibadahi oleh suku bangsanya Muhammad, yakni orang-orang Quraisy, betul? Betul. Iya, nabi-nabi terdahulu tidak ada yang berbakti kepada Allah. Yang berbakti kepada Allah itu adalah kaum keluarga sukunya Muhammad. Iya, karena datang Nabi Muhammad kan untuk menyempurnakan itu Bang. Untuk Iya, disempurnakan ritual penyembahan itunya. Ya enggak, beda nyatanya, ada sholat Bang, ada puasa, ada segala macam kan gitu Bang. Iya, karena niru-niru orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya apa? Artinya ajaran orang-orang Quraisy itu diblender sama Muhammad, dirombak sama Muhammad, dimodif biar mirip-mirip agama Yahudi dan Nasrani. Abang salah berarti Bang. Zaman dulu belum ada blender Bang. Salah berarti. Di blender, bukan blender pakai blender betulan. Maksudnya berarti kan salah. Dicampur. Lah ya berarti kan salah. Pakai bahasa yang baik dong Bang. Oke, sekarang begini.
kita teliti nih, dikaji secara ini penelitian sejarah. Nabi-nabi terdahulu itu tidak ada yang berbakti kepada Allah. Bahkan mereka tidak pernah keluar kata Allah itu dari mulut mereka. Contoh, nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada yang berbahasa Arab. Karena kata Allah itu hanya berasal dari bahasa Arab. Coba sebutkan bahasa selain Arab yang memiliki kosakata Allah. Ya, Allah itu memang asli buatan Arab. Coba sekarang, di zaman Muhammad udah ada tawaf belum sebelum Muhammad jadi nabi? Belum ada ya. Ada. Di zaman sebelum Muhammad lahir, mereka di sana sudah tawaf di Ka'bah itu. Cuman mereka tawaf sambil telanjang, lalu dimodif. Iya, lupa. Iya, dulu mereka tawafnya telanjang, dimodif sama Muhammad. Sekarang pakai kain ihram. Dulu mereka juga lari-lari, Safa Marwah itu. Bahkan dulu di zaman Muhammad, orang-orang itu masih merasa berdosa melakukan ritual itu, lari antara Safa dan Marwah itu. Cuman kata Muhammad, oh itu nggak berdosa. Ini saya tunjukin ayatnya. Ya. Iya nggak berdosa, tapi kan dibetulin biar bener gitu loh bang. Tadinya telanjang, sekarang pakai kain ihram. Gini loh, di zaman Muhammad orang-orang itu tahu bahwa ritual-ritual di Ka'bah itu berdosa. Karena apa? Mereka tahu itu ajaran penyembahan berhala. Cuman sama Muhammad, oh nggak apa-apa itu. Nih, saya tunjukin ayatnya. Saya tunjukin. Iya bang, saya tahu bang. Sebentar. Saya udah tahu sebenarnya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Jadi di zaman Muhammad orang-orang itu ragu-ragu. Aduh, ini kan ajarannya orang Quraisy penyembah berhala. Nah, sama Muhammad, oh nggak apa-apa. Nih, saya balikin kamera saya. Dulu mereka mengira itu berdosa. Nih, kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, bang. Oke, Al-Baqarah 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya. Karena dulu mereka berpikir, udah tahu mereka itu ritual penyembahan berhala. Kata Muhammad, nggak apa-apa, nggak dosa, itu nggak dosa. Nih, ya kan? Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri, kebaikan lagi maha mengetahui. Coba, kenapa di sini ada kata tidak ada dosa baginya mengerjakan syai di antara keduanya? Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ini memang ritual orang-orang Quraisy terdahulu, para penyembah berhala. Nah, makanya saya bilang Bang Muhammad itu memang membuat agama baru, agamanya orang Quraisy dimodif. Makanya, yuk saya undang, yuk lock out dari Islam, login Kristen. Ayo gimana? Jangan lama-lama. Ayo, gimana? Oh, harus dipikir secara matang-matang, Bang. Oke, baik, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Artinya ini menjadi modal bagi Anda untuk berpikir dan mencari kebenaran, betul? Tapi gini, Bang. Gimana? Ini kan apa namanya? Bukan sekedar obrolan omong-omong kosong, tapi kan ini belajar juga, Bang. Jadinya kalau yang benar-benar cari kebenaran ya kita debat, tidak perlu pakai emosi gitu, Bang. Betul, betul. Pakai data. Betul. Cuman kan yang terjadi sekarang ini kebanyakan orang-orang Muslim naik ke sini kan marah-marah. Tuh, saya tidak, Bang. Santai, Bang. Nah, berarti Anda orangnya terbuka. Artinya Anda menerima sesuatu yang baru untuk difikirkan, untuk dikaji ulang. Betul ya?
Begitu. Justru nanti ketika Anda menemukan jawabannya bahwa Islam benar, berarti iman Anda semakin kuat. Tetapi pasti nanti akan Anda menemukan jawabannya, pasti Anda keluar dari agama Islam. Ya belum pasti juga, Bang. Kok situ malah kayak Ya, Nabi, Bang. biarkanlah waktu yang menjawab itu. Artinya apa? Nanti kalau Anda sudah menemukan jawabannya, itu nggak satu ini aja. Seperti kita ini seperti puzzle ini. Jadi kita susun nanti ketemu jawabannya. Gini. Tapi memang gini, Bang. Maaf, potong dulu, Bang. Tapi memang dari mulai bulan 5 bulan 6 bulan yang lalu lah saya nonton, memang banyak orang-orang yang mengklarifikasi orang Islam itu. Ada satu video itu sampai tak simpen videonya, satu keluarga itu, loh kok ternyata seperti ini ya sebelah gitu. Maksudnya saya nggak mau nyebutin merek ya, jangan paham betul apa yang saya katakan. Terus sampai nggak mau sholat dan segala macam gitu-gitu, banyak Satu sih. keluarga. Tapi tergantung orangnya juga, Bang. Gitu. Sebentar. Ada satu Ada, keluarga akhirnya tidak mau sholat Ada. lagi. Ada. Gara-gara? Gara-gara nonton Anda, berarti Anda menyesatkan ini. Iya, dalam perspektif orang Islam saya menyesatkan, tetapi dalam perspektif saya melakukan pencerahan. Artinya mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Tinggal sedikit lagi mereka akan meninggalkan Islam, log out dari Islam, kemudian login ke Kristen. Begitu, Bang. Iya, Bang. Tapi Bang, tidak semua yang apologet seperti ini tuh punya bahasa-bahasa yang bagus. Ya enggak, Islam enggak Kristen, pasti oknum ada yang seperti itu. Tapi harus terserah mereka. Oke, sekarang begini. Bang, makasih Ben Segian, makasih. Begini, ketika Anda mempelajari agama Islam, betul tidak bahwasanya dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, baru-baru mengaku nabi, dia itu sangat benci dengan Ka'bah. Iya, begitu. Iya, sampai kiblatnya itu dipindahkan ke Betul. Masjidil Aqsa, ke Yerusalem. Karena memang Muhammad tahu bahwa tempat itu bukan kiblat, tempat itu tempat penyembahan berhala. Itu pertama Muhammad. Cuman gara-gara Muhammad kecewa, orang Yahudi tidak mengaku dia nabi, akhirnya kiblatnya dibalikin ke tempat penyembahan berhala itu. Makanya umat Islam yang awal, ya, kaum muhajirin itu, orang-orang yang berhijrah bersama dengan Muhammad itu, pertama kalinya mereka tahu itu dosa, mengerjakan Safa Marwah itu lari-lari, kemudian tawaf. Mereka berkata bahwa itu perbuatan dosa. Setelah Muhammad membalikkan kiblatnya, dibilang, oh nggak apa-apa, itu tidak ada dosa mengerjakannya. Terus ada beberapa hal juga yang menurut saya ini nggak pantas ya, walaupun kita WA, aku juga cerita seperti ini. Yang masalah menikah itu loh, menikah lebih dari satu dan cerai dengan mudahnya gitu. Karena saya merasa saya juga lahir dari seorang perempuan, jadi kalau ada yang seperti itu memang ya kurang setuju gitu. Bukankah dalam agama Islam seperti itu, Bang? Cerai tinggal talak saja. Aku ceraikan kamu. Tapi kan ternyata udah cerai kan? Tergantung naluri, Bang. Tergantung naluri kita. Kalau kita tidak menyetujui itu, ya kita nggak mungkin melakukan itu, Bang. Iya, tetapi kan itu memang di dalam ajaran agama Islam seperti itu. Kawin cerai, kawin lagi, cerai lagi. Bahkan kata Abdul Somad, selama masih 4 nggak masalah. Bisa ceraikan lagi. Ini ceraikan lagi. Betul kan? Betul nggak? Iya, memang gitu. Kebanyakan di lingkungan saya juga seperti itu. Iya, jadi makanya Bang, ini kembali kepada hati nurani, bisikan hati nuranimu, supaya apa? Supaya Anda sendiri merenung-renungkan, menimbang-nimbang dalam hati mana yang benar. Saya hanya menyuarakan, mari tahun 2025 sudah waktunya Bang log out dari Islam dan login ke Kristen. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Jadi semoga saya ada satu pengalaman, Bang. Sebentar aja. Apa itu? Satu pengalaman. Dulu waktu di Jakarta, ini nanti pasti yang DM saya makin banyak, Bang. Kemarin aku dikiranya pro sama TV itu, yang DM saya hujat banyak banget, tapi nggak masalah. Yang namanya cari kebenaran atau belajar itu sampai kita mati.
Saya dulu pernah nih Bang di Jakarta, karena saya kerja sama orang Nasrani, orang Medan kalau nggak salah. Itu ada marganya itu waktu itu. Semuanya itu nonis, Kristen semua. Itu dulu tuh sempat saya dimintain tolong bawa, mau ada ceramah atau gimana gitu di gereja kan. Terus saya disuruh bawa salib ke gereja tuh, menyambut orang baru di sana tuh luar biasa Bang. Luar biasa. Pernah aku tapi kan masa salib dibawa-bawa maksudnya? Enggak, maksudnya kan mau ada ceramah apa gitu, aku nggak paham, tapi disuruh bawa salib untuk bahan ceramah atau gimana gitu. Itu waktu itu ada acara kayak ceramah anak-anak muda malam minggu gitu loh Bang. Gitu. Oke. Terus? Dan mereka ketika aku masuk ke sana itu penyambutannya luar biasa gitu loh Bang. Kayak menemukan saudara lama gitu-gitu loh. Pokoknya akrab gitu-gitu segala macam. Kalau di Islam nggak ada seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Oke gitu sih Bang. Oke. Makin banyak yang menghujat saya Bang. Gitu Oke. aja. Thank you. Ya, kebenaran itu Anda sendiri yang memilih, bukan ditentukan orang lain. Oke. Gitu ya, saya turunkan. Terima kasih Bang Rian. Ya. Ya, teman-teman, yang penting sudah kita sampaikan ya. Masalah dia nanti menerima atau enggak, itu juga nggak bisa kita paksa-paksa. Artinya, kesadaran dia sendiri nanti. Kalau dia memang betul-betul mencari kebenaran, merenungkannya, pasti dia akan meninggalkan agama lamanya dan dia akan menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan. Ada Bidadari Official. Apakah ini adalah Yuni? Coba. Oh, bukan. Kupikir tadi Bidadari si Yuni. Selamat siang, Bidadari Official. Muslim, Bang? Alhamdulillah saya Muslim. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Jadi begini Dis, saya pengen tahu apa itu Yesus. Apa itu maksudnya? Apa itu Yesus? Bener. Apa itu Yesus? Yesus itu apa? Yesus Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan saya. Bang, nonton lagi ya di video-video saya, ada di situ di profil, kemudian klik nama saya di situ. Ada link TikTok, link YouTube, silakan nonton di situ. Enggak, dikarenakan begini, ente kan selalu menghujat Nabi Muhammad. Seakan-akan agama Islam ini apa ya? Dongeng. Sedangkan Kristen juga dongeng. Menghujat. Maksudnya gimana Bang, menghujat Muhammad maksudnya gimana? Enggak, jadi begini. Ente kan mengajak orang untuk masuk ke agama Kristen. Apakah itu salah? Ya menurut saya salah. Salahnya gimana? Bang, Kita jangan menjelek-menjelekkan ketika orang Muslim mengajak orang supaya masuk Islam, berdakwah, apakah itu salah? Berdakwah dengan cara apa? Bukan, jangan caranya dulu. Ketika seorang Muslim mengajak orang lain non-Muslim supaya menjadi Muslim juga, apakah itu salah? Ya tidak salah. Cuman kan dengan sementara kok saya salah? Memang mereka ini maunya sendiri ya. Kalau Muslim mengajak orang non-Muslim menjadi masuk Islam, oh itu namanya dakwah, saudara-saudara. Itu adalah menjalankan ajaran syiar kita supaya kita membuat semua orang memeluk agama Islam. Sementara kalau saya begitu, sebaliknya, kalau saya mengajak orang Muslim supaya meninggalkan agama Islam dan masuk Kristen, dibilang katanya saya salah. Ini gimana sih, maunya gimana Bang? Coba silakan. Kalau di agama saya kan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh cinta damai. Bohong yang nyata. Coba coba nih. Alamin itu Islam yang cinta, penuh kasih sayang dan juga penuh damai. Bukan rahmatan lil alamin Bang, rahmat bagi kelamin. Nggak percaya dia ini, aduh, nggak percaya. Sebentar. Sekarang saya tanya. Gimana? Anda mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, kasih sayang. Saya akan tunjukkan.
Jika Anda bertemu dengan orang-orang yang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apakah Anda harus berkasih sayang kepada mereka? Iya, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya. Bedakan klaim dengan fakta. Saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Nih, apakah orang Islam diajarkan seperti yang diajarkan oleh bidadari official? Kita tunjukkan ayatnya. Saya balikan dulu kamera saya, Bang, ya. Kalau saya ngomong pakai dalil, Bang. Saya nggak ngomong asal-asal cuap-cuap. Baik. Saya ngomong pakai dalil. Baik. Oke. Lihat ya, Bang, ya. Bagaimana jika seorang muslim bertemu dengan non-muslim? Oke. Kelihatan? Ya. Oke, apa dikatakan di sini? Nih. Mana tuh? Apa dikatakan? Ya. Janganlah engkau mendahului orang yang. Bentar, saya tunjukkan hadis yang lengkapnya. Yang lengkapnya, biar nggak sepotong-sepotong ya. Potong-sepotong. Nih. Kita akan tunjukkan dalil yang lengkap supaya tidak menjadi dia salah paham ya. Dari hadis dari website Muslim sendiri ya. Nih. Oke. Ini hadisnya yang panjangnya ya. Dari Abu Hurairah. Iya, itu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka sayangilah mereka, betul? Betul. Lanjutin. Maka apa? Desaklah dia ke jalan yang sempit, kok sayangilah. Kita begini, kita seharusnya memahami apa itu hadis tersebut dan juga kita harus meneliti. Hadisnya palsu. Ya enggak palsu, itu hadis hadis riwayat Sahih Muslim, Bang. Sahih Muslim 2167. Itu iya benar. Oke, berarti diajarkan untuk menyayangi sesama manusia atau untuk mendesak mereka ke jalan yang sempit? Mendesak dalam arti apa? Jikalau dia itu masih di jalan kesesatan, ya harus kita desak secara apa? Secara supaya dia itu ini jalan kesesatan. Ini bukan jalan kesesatan ini loh. Janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Dan jika kalian bertemu salah seorang dari antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian yang sempit. Oke, desak dia ke jalan yang sempit itu dalam arti apa? Itu ada ya, dasar. Supaya dipepet, Bang, jalannya, dipersempit jalan mereka, disusahkan hidup mereka. Tidak ada seperti itu. Oke, baik, kita akan tunjukkan lagi. Baik, oke nih, baik. Saya akan tunjukkan kepadamu di dalam Al-Qur'an ya. Kalau hadis dibilang mereka itu hadis palsu. Baik, kita tunjukkan surat Al-Fat ayat yang ke-20, ayat yang ke Bentar. Ya. Ayat yang ke-29. Surat Al-Fat ayat 29 ya, Bang ya. Oke, kelihatan, Bang? Oke, betul nggak ini surat Al-Fat 29? Ya. Oke. Baik, kita bacakan ya. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia, dengan Muhammad, adalah keras kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Betul? Ya. Artinya umat muslim berkasih sayang kepada orang-orang muslim saja, betul? Ya tidak toh.
Loh, ini coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Anda harus mengetahui dulu kafir itu apa. Kafir Bang, itu pertanyaan saya begini, menurut Al-Qur'an yang ke jalan kesesatan itu orang makanya kafir. saya bilang teman-teman, dia ini Islam tapi nggak ngerti ajaran agama Islam. Saya ulangi lagi ya Bang ya, pelan-pelan Bang. Saya ulangi lagi Bang, pelan-pelan Bang. Menurut Al-Qur'an, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu sifatnya kepada orang kafir keras atau lembut? Keras itu. Keras, tetapi berkasih sayang sesama mereka, sesama muslim, betul? Ya. Nah, jadi menurut Anda tadi Islam itu rahmat bagi semesta alam atau rahmat bagi sesama muslim? Itu ditulis tetapi berkasih sayang sesama mereka. Mereka siapa? Ya mereka kita sesama umat, memanusiakan manusia, Dis. Buset. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan apa itu? Enggak kelihatan saya itu. Bersama-sama dengan dia. Dia di sini siapa? Iya. Siapa dia ini? Dia. Coba diulang lagi. Enggak kelihatan itu. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dia siapa? Orang-orang yang bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, adalah Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Ya benar itu, Dis. Apa Terus? yang salah di situ? Tetapi berkasih sayang sesama mereka. siapa Tuh. sesama mereka ini? Ya sesama kita dengan orang yang kafir itu, kita harus saling menyayangi. Kita tidur dulu. Ya, tidur, mandi lumpur sana, mandi lumpur. Aduh, ini loh, keras kepada orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, sesama pengikut Muhammad tadi. Aduh, kalau udah pasir nih saya guling-guling nih, saya di pasir nih, lompat-lompat saya di pasir nih. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Makanya saya punya background ini. Ini tanda seorang muslim tuh kayak begini. Ini loh. Inilah tanda muslim yang sejati menurut Quran. Menurut Al-Quran, kalau orang betul-betul muslim, betul-betul bersama-sama dengan Muhammad, tanda-tandanya adalah jidatnya gosong dan keras kepada tapir. Aduh. Berat. Ketika saya memberitakan seperti ini, teman-teman, banyak orang mengira saya ini mengada-ngada. Karena masih banyak orang di luar sana berpikir bahwa Islam itu mengajarkan sifat yang lembut sesama, supaya kita saling mengasihi sesama. Itu harapanmu, kenyataannya bukan seperti itu. Gimana? Nah, naik lagi dia. Enggak kapok-kapok. Loh Bang Edis yang ganteng. Itu kan kita harus memahami dulu konteks kafir itu apa di situ, dalam konteks mengajak orang kafir untuk bersama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan kamu mengklaim bahwasanya agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia, betul? Benar. Mana ayatnya? Sebentar dulu. Masih Google saja. Ya besok kalau udah ketemu kesini lagi. Masih Google. Kalau udah ketemu kesini lagi. Aduh.
Sudah berapa jam kita siaran? 1 jam 15 menit. Kita iklan dulu ya. Iklan dulu ya teman-teman. Kalau iklan jangan lari ya. Ya teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian, saya infokan ya teman-teman ya, pembelian atau pengadaan rumah apologet kita itu sudah berlangsung teman-teman ya, tinggal balik namanya saja, begitu teman-teman. Nah teman-teman sekalian, saya infokan bahwa bulan Desember itu adalah bulan terakhir kita teman-teman. Jadi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, mari teman-teman, karena ada kekurangan sekitar 9% lagi teman-teman, mari kita support, kita dukung ya, untuk mensukseskan ya, supaya yang 9% ini kelarlah bulan Desember ini teman-teman. Saya punya keyakinan bahwa itu akan kelar semua bulan Desember. Tetapi teman-teman, bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak bersatu padu ya teman-teman ya, supaya itu semuanya kita lunasi di bulan Desember ini. Jadi teman-teman sekalian, saya berharap Desember sudah terkumpul semua, masih kurang sekitar 9% lagi. Jadi kalau teman-teman tergerak hati, teman-teman bisa ikut-ikut mensupport ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support lewat situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya teman-teman, cekrek, supaya nanti tidak kehilangan kontaknya. Mungkin di antara teman-teman ada yang lagi nonton sambil kusruk, gosok biasanya lagi nyikat-nyikat baju ya kan, atau teman-teman yang lagi gongsreng telur dadar ya, coba lihat dulu ke HP sebentar, tangkap layarnya, screenshot layarnya biar nanti tidak ketinggalan. Nah teman-teman yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan, silakan teman-teman juga bisa melihat informasinya di tulisan berjalan itu. Ada PayPal juga ada, Zelle juga ada. Ya teman-teman ya, kita harapkan teman-teman bulan Desember besok kita sudah selesai dan sudah kita tutup untuk pengadaan rumah apologet ini. Begitu ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi kadurun-kadurun yang tidak suka, ya deritamu. Ya. Oke, kita balikan lagi kameranya. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar diskusi lintas agama, kita bisa lanjutkan kembali. Oke, ada DPC Kesti. Oke, DPC. Oke, DPC. DPC ini Dewan Perwakilan Cabang atau Dewan Pimpinan Cabang, saya nggak tahu. Dari zona yang dia masuk, salah satunya masalah pertahanan. Jangan sampai. Bang, suara bang, masalahnya ada bang. Pulang ke Indo. Bang, suara abang itu loh bang, ada backgroundnya bang. Nah, silakan nyalakan kamera. Udah hilang sekarang. Nyalakan kamera dulu bang. Pulang ke Indo. Bang, kameramu nyala dulu, baru ngomong. Saya akan dengarkan permintaanmu apa, silakan. Kamera nyalakan dulu. Nah, lari gimana sih, Saya heran lu dengan kadrun-kadrun ini, naik bukannya membantah, malah lain-lain segala macam dibahas. Coba kalau kamu naik ke sini, itu berikan sebuah kata-kata yang mematahkan semua argumen saya. Itu yang dinanti-nantikan. Gara-gara nggak bisa jawab, darahmu halal. Memang sudrun. Herman saya dengan para sudrun ini. Oke, kita kasih naik, ada Prita. Halo Prita, selamat siang. Karena sebentar lagi jam 12 siang.
Ini Prita ini perempuan tapi suara laki-laki. Silakan. Kayaknya pernah naik ke sini si Prita ini kalau nggak salah. Ya, silakan Prita. Nggak bang. Sebentar bang, saya mau nanya dulu. Prita ini siapa bang? Istri saya bang, kan saya pernah naik kemarin, cuma belum selesai bang. Gara-gara istri saya kabur. Gara-gara istri kabur. Kalau tidak salah Iya, ini iya. abang Kristen. Iya betul, masuk ke Islam. Tetapi gara-gara sering nonton Edis TV, akhirnya balik lagi ke Kristen. Pengen balik lagi, saya pengen ngajak istri saya gitu loh. Oh, kayaknya lupa ingat. Kalau nggak salah abang ini aslinya marga Silalahi. Iya betul. Oh iya betul. Ternyata ingatan saya masih tajam juga. Kan, jadi Ya silakan bang. Apa mau abang sampaikan bang? Pas kemarin saya lagi live sama abang tuh kan wifi saya mati tuh. Terus istri saya pergi tuh nggak tahu kemana, nggak tahu ya ke rumah orang tua saya. Ngapain? Ya dia bilang, itu kan anak saya Kennedy, jadi saya dipanggilkan Bapak Kennedy ya. Itu Bapak Kennedy lagi sama Bang Edis, dia cerita gitu, jadi semua satu keluarga saya nonton. Terus? Iya itu bang, saya kan pengen gini ya, saya tuh pengen ajak istri saya untuk balik ke Kristen lagi bang, karena kan saya udah kemarin bilang, saya tuh nggak ada benar-benar kayak nggak ada kebenaran di jalan saya yang sekarang gitu loh. Cuma istri saya tuh ragu-ragu. Cuma kemarin dia sempat nanya gini bang, istri saya sempat nanya kan, bedanya Katolik sama Protestan apa? Ya nggak ada bedanya, kita sama. Untuk tujuan kita ke gereja itu katakanlah ya untuk memuji Tuhan. Cuma ada perbedaan dari cara-cara berdoanya aja, saya bilang gitu kan. Ya istri saya udah mulai pelajarin, kemarin juga dia udah buka-buka Alkitab. Apa yang abang bilang itu dicocok-cocokin sama istri saya gitu loh. Cuma dia masih bingung katanya. Dia bilang apa ya yang masalah itu loh, masalah yang abang bilang di surga itu dapat apa itu? Garis-garis montok itu. Yang susunya besar. Dia itu bang malam itu tuh nyari di Al-Quran ayatnya yang mana tuh loh, dia masih nggak percaya sampai sekarang. Istri saya Di dalam surat An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33 bang ya, nanti coba Iya. seru istri saya buka An-Naba ayat yang ke-33 ya. Iya, cuman begini, Al-Quran itu bang sering direvisi terjemahannya. Masih ada di situ Al-Quran yang bunyinya dan gadis-gadis montok. Tetapi Al-Quran yang terjemahan lain lagi ada gadis-gadis molek. Saya tunjukkan saja ya bang ya. Nih. Nanti video ini gitu bang. ya karena direvisi sama Al-Quran direvisi. Tapi masih ada Al-Quran yang terjemahannya gadis-gadis montok masih ada. Ya, saya bukakan dulu An-Naba ayat 33. Nih ya, saya akan bukakan surat An-Naba ayat 33. Bentar ya. Masih ada yang pakai montok, masih ada lagi yang pakai molek. Nih, bentar ya. Saya balikkan dulu kamera saya ya bang ya. Ya. Boleh biar saya SS nanti ya. Boleh. Nanti di screenshot saja bang. Tangkap layarnya supaya nanti abang bisa kasih tunjuk sama dia langsung. Ini iklan semua. Sebentar. Ini cara ngilangin iklan-iklan ini gimana sih ya? Ketutup sama iklan-iklan ini. Bentar bang ya, bentar bang. Iya. Oke, ini masih ada bang ya. Yang pakai terjemahan montok juga ternyata masih ada. Oke, nih saya tunjukkan. Surat An-Naba ayat 33 ya. Nah, saya SS dulu bang ya. Oke, nih. Ini iklan semua nih. Semua iklan tuh. Oh, iklan Udah nih. saya SS. Nih bang ya. Surat An-Naba ayat 33.
Nih, An-Naba 33. Gadis-gadis montok yang sebaya. Oke bang. Oke, nanti silakan tunjuk saja sama dia. Jadi memang bukan mengada-ngada, Bang. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Jadi Allah menjanjikan bahwasanya hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis montok. Makanya saya bilang surga dalam agama Islam itu ya memang hanya untuk kaum pria. Masalahnya perempuan kan, masa mereka suka gadis-gadis montok? Ini bang, saya punya 2 pengalaman nih bang ya. Yang saya alamin seperti abang tadi, siapa tuh yang bang siapa namanya yang katanya dia pernah punya bos, terus dia bawa salib, dia merasa Rian. Ini sama seperti saya Natal tahun kemarin bang, saya ajak istri saya Natalan di dalam gereja ya. Oke. Itu di saat ada doa syafaat bang. Oke. Abang ya mungkin abang Kristen yang di sini, Kristen yang sini tahu semua kalau doa syafaat kan itu bukan hanya mendoakan kita sendiri bang, negara, alam, semua saudara-saudara kita yang lain agama, pejabat semua kan didoakan semua, bener nggak bang? Selesai doa syafaat itu istri saya nanya ke saya, loh kok di Kristen kok bisa doain abang-abang Islam juga ya, bisa doain, maksudnya doanya banyak kok semua didoain. Langsung saya jawabnya pelan, ya itulah ajaran kami. Saya bilang ajaran di itu posisi saya udah Islam bang ya. Posisi saya udah Islam, saya bilang itulah ajaran Islam tapi kok ke gereja? Kan saya udah bilang bang, saya dulu saya Islam, saya Kristen masuk Islam, tapi semenjak saya masuk Islam itu saya tuh nggak ini bang, nggak ada niat untuk memperdalam gitu loh bang. Oke. Karena setiap orang yang saya pengen belajar sama teman saya nih, saya pernah bertemu sama ibu-ibu tuh tahu saya dari Kristen masuk Islam. Masa mualaf mas? Iya. Oh bagus mas. Hati saya langsung, oh bagus mas sudah meninggalkan ajaran sesat, meninggalkan Tuhan apa itu yang nggak jelas katanya. Mas di Islam pasti langsung masuk surga. Mas sudah ngapus dosa-dosa mas. Gimana mas selama di Islam? Pokoknya bimbingannya tuh yang jelek-jelek, langsung menghina-hina Kristen. Padahal kan walaupun gimana juga kan hati saya masih ada darah dulu masih Kristen lah. Jadi hati saya sakit aja gitu loh. Sedangkan orang tua saya masuk Islam, orang tua saya nggak pernah bilang Islam ajaran sesat, nggak pernah. Demi Tuhan saya nggak bohong. Orang tua saya bilang kalau memang kamu mau masuk Islam, dalami pelajaran Islam daripada kamu tersesat, kamu Islam enggak, Kristen enggak. Itu orang tua saya sendiri loh. Enggak pernah menjelek-jelekan orang tua saya. Kristen dari lahir, Kristen, bahkan orang tua saya aktif di gereja sebagai majelis. Oke, berarti intinya ketika abang mau belajar agama Islam, karena abang bilang saya mualaf, ternyata bukan pelajaran yang didapat, ternyata hanya menjelek-jelekan agama sebelumnya. Betul, itu dia bang. Saya jadi kayak ragu. Gimana? Saya udah bilang juga ke istri saya. Pelan-pelan saya bilang, istri saya tuh tadinya tuh benci banget. Setiap saya bahas Kristen tuh benci. Tapi pelan-pelan saya, ya seperti apa yang Bang Edis, saya kan baru tahu juga setelah menonton Bang Edis ya, ayat ini begini-gini. Saya tanya ke istri saya. Makin kesini dia makin kayak mulai kepo juga istri saya itu. Mulai kepo, dia bandingin, kayak tadi malam dia bandingin, dia buka Al-Quran, dia buka kitab, benar gak yang saya katakan? Yang saya katakan itu, saya bisa berkata gitu karena saya nonton live Bang Edis, dan itu pun ada di Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran, nggak mungkin saya suruh kamu buka Al-Quran. Bener gak ada ayat itu? Dilihat sama istri saya, memang bener adanya yang seperti ini, seperti itu. Gitu loh Bang Edis. Jadi saya tuh sampai sekarang masih bimbang Bang Edis. Saya tuh pengen banget istri saya ikut ke saya gitu loh Bang Edis, karena saya kan laki-laki. Walaupun gimana pun juga ya saya pengen istri saya lah ngikut saya gitu loh, ngikut jalan saya gitu Bang Edis. Karena gini Bang Edis, kalau memang saya udah di Islam ini saya menemukan kebenaran, atau mungkin saya nggak bimbang seperti saat ini lah gitu loh Bang Edis. Ya, artinya begini Bang, ini sesuatu yang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Artinya ada sebuah proses, ya kan? Jadi
biarkan saja dulu belajar, nanti dia sendiri yang akan mengambil keputusan. Nah, tugas Anda kalau memang Anda ingin kembali kepada Kristen, Anda juga kan masih Islam kan sekarang kan posisinya kan? Islam, statusnya Islam Bang ini. Nah, bagaimana Anda mau menyuruh istri Anda masuk Kristen sementara Anda sendiri saja masih Islam? Nah, artinya harus pertama Anda dibaptis dulu. Nah, setelah Anda dibaptis, nanti Anda hidup baru. Nah, dengan hidup baru itu Anda cerminkan bahwa Anda sudah menjadi Kristen, berarti sudah berubah. Bukan seperti waktu Anda masih nggak jelas Islam nggak, Kristen nggak. Dari situ kan nanti istri Anda akan melihat, ya kan? Istri Anda akan melihat perubahan dalam diri Anda, bagaimana ternyata Kristen itu begini, seperti itu. Iya, itulah makanya saya suka ajak istri saya ke dalam gereja Bang Idis. Walaupun orang gereja udah pada tahu saya Islam ya, nggak ada yang larang saya Bang Idis. Ya nggak apa-apa, masuk aja. Dan nggak ada apa-apa, ikutin aja apa yang ada di dalam. Iya, dan nggak ada yang bilang kamu kok masuk Islam gini. Ke istri saya pun nggak ada yang bilang gitu. Makanya saya udah bilang sama istri saya, lihatlah yang diajarkan di dalam gereja, bukan seperti yang kalian kira kan. Kita nggak ada kan menjelek-jelekan segala apa. Itulah ajaran Kristen. Kalau ajaran Islam saya nggak tahu karena saya belum pernah yang namanya sholat. Terus terang aja saya bilang sama istri saya nggak tahu ajaran di dalam ceramah ustadz gitu, saya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu karena emang belum pernah saya namanya sholat ke masjid apa belum pernah. Ya, intinya gitu Bang. Artinya butuh waktu, ya kan? Tapi Abang juga harus mengambil satu keputusan yang jelas, begitu. Kalau Abang pun dilihat nggak Islam, nggak Kristen, istri pun juga bingung. Begitu. Iya Bang. Itulah Bang, makanya salah nggak Bang menurut Abang kalau kayak saya sekarang kan Islam tapi keyakinan saya masih pada Tuhan Yesus gitu, tetap salah Bang ya? Begini, artinya Abang jangan bilang lagi kalau Abang itu Islam. Gitu. Di KTP memang Islam kan? Iya Islam Bang. Ini mau saya tunjukin Bang? Nggak usah. Makanya saya bilang biarkanlah KTP-nya saja yang Islam, orangnya jangan. Maksudnya biar orang percaya Bang. Nggak usah. Saya percaya. Abang kan udah mualaf begitu. Mualaf tetapi sebenarnya niat Abang mualaf itu bukan mau masuk Islam. Niat Abang mualaf itu biar pernikahan lancar kan gitu. Pada waktu itu. Betul Bang. Iya, itu seperti itu banyak Bang. Banyak sekali, bukan cuma Abang aja itu. Artinya sekarang sudah waktunya Abang bertobat. Jangan lagi istilahnya mempermain-mainkan iman seperti itu. Sebenarnya syahadat itu kan bukti bahwasanya Anda mengakui. Tetapi saya tahu bahwa niat Anda pada waktu itu kan supaya nikah ini mulus begitu, pernikahan lancar. Betul. Dan yang seperti itu bukan cuma Anda, banyak di luar sana yang begitu. Seperti itu. Ya semoga Bang Silalahi Anda menggali lagi lebih dalam sedikit lagi, mungkin belum paten bener dalam hati, menggali sedikit lagi, pelajari lagi, sering-sering nonton lagi. Nanti setelah Anda putuskan, Anda dibaptis, ya, baru nanti Anda bisa mengajak istri. Tapi begitu Bang, artinya begini, dengan Anda menjadi Kristen, itu seharusnya rumah tangga Anda itu malah semakin baik. Jangan nanti didengar malah makin runyam, begitu loh. Seperti itu. Iya Bang. Saya itulah makasih lah. Saya kan dari kemarin debat masalah itu yang pengen istri saya pengen tahu ya abang udah tunjukin, udah saya screenshot. Mungkin nanti saya bahas lagi nanti malam sama istri saya gitu loh Bang. Tetapi membahas seperti itu Jadi Bang, jangan sampai jadi keributan. Santai saja, slow. Waktu masih panjang kan? Begitu. Iya, saya enggak. Memang awalnya Bang dulu bahas kayak gitu ribut istri saya tuh. Wah, kalau sekarang udah enggak Bang, karena saya udah ya mungkin dia udah baca-baca sendiri ya, banyak benernya, jadi nggak emosi kayak awal-awal saya bahas gitu loh. Seperti yang saya bilang Bang, kalau pertama kali nonton Edis TV itu pasti orang Islam marah, darah tinggi. Kedua kali, ya, betul Bang, benci. Iya, benci betul banget, itu. bener, Saya ya, kalau ngomong itu bilang, pasti sudah. Ketika saya berbicara itu pasti saya melalui survei, begitu loh.
Untuk Iya, pertama betul, kali betul. nonton channel saya memang orang Islam akan marah-marah. Kedua kali Iya, betul, mereka akan mulai mencari tahu bener atau enggak yang diomongin dia ini, gitu. Iya, Ketiga betul, Bang, kali, betul. Itu- ketiga kali dia sudah mulai manggut-manggut, mengiyakan saya. Nah, keempat kali mustahil dia jadi orang Islam lagi. Iya, makanya itu Bang ya, nanti mungkin nanti malam saya bahas lagi ya, namanya agama kan keyakinan orang masing-masing. Saya juga terserah saya sekarang Islam, saya mau masuk Kristen lagi nggak boleh ada orang yang komen dong, itu kan Betul. kepribadian saya. Betul. Ya di sini saya cuma minta doanya buat Bang Edi sama teman-teman yang lain yang ada di sini ya, biar supaya hati istri saya, mata istri saya kebuka mau ngikut dengan saya gitu, Bang Edi. Semoga ya Bang ya, semoga Bang. Oke. Yang Nah, penting Abang amin. juga Ya. menjadi Kristen itu bukan ganti agama Bang. Menjadi Kristen itu Anda mengganti hidup Anda yang lama menjadi hidup yang baru, begitu. Iya, Pribadi Bang. yang lama menjadi pribadi yang baru. Seperti itu Bang ya. Ya udah itu aja Bang buat saya. Terima Oke. kasih ya, minta doanya aja biar istri saya bisa terbuka lah matanya, hatinya. Amin. Amin, amin, amin. Iya. Ya, Oke, makasih ini ya Bang Bang. ya. Oke, Ya, terima ini kasih. Bang. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, tadi saya lupa ingat, ternyata saya baru ingat lagi ya teman-teman ya. Ya itulah teman-teman ya. Jadi ini saya bilang nih sama yang muslim-muslim ini, juga kepada yang Kristen. Jangan orang itu menjadi muslim cuman karena ada sesuatunya, atau jangan ada orang mau jadi Kristen karena ada sesuatunya, tidak. Tetapi karena memang dia menemukan sesuatu yang benar di situ sehingga dia memutuskan untuk berpindah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sudah banyak loh contoh-contohnya ya. Sudah banyak. Ada ya banyak lah, nggak usah kita sebutin satu-satu. Intinya teman-teman, niatan seseorang itu bukan karena dia hanya sekedar pernikahan saja, bukan karena ada sesuatu di dalamnya, di baliknya. Karena kalau seperti itu jadinya ya seperti yang kita sudah nonton juga. Kalian kan tahu siapa yang saya maksud. Ada seorang perempuan, wah pengen mau jadi Kristen begini, ternyata cuman mau give aja. Jadi teman-teman juga para penonton hati-hati ya, seperti itu. Yuk ya. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya, Rian Faris. Oke, kita kasih naik ada Rian Faris. Selamat siang Rian Faris. Halo Rian Faris. Iya, selamat siang. Apakah Anda seorang muslim? Tunggu dulu bang. Waduh, kalau sudah begini nampaknya sudah mulai bingung nih. Tunggu dulu bang. Mau belikan kamera nih bang? Boleh, silakan. Saya bantu dari sini. Saya dari Hindu bang. Anda dari Hindu? Ya, saya dari Hindu bang. Awalnya. Coba tapi balik dulu kamera. Oke. Iya, dari Hindu Oke. tapi masuk Islam karena Dari Hindu masuk Islam karena Bang. mau nikah. Karena mau nikah bang. Betul bang. Loh, lagi. Ya, gimana Bang jalan ceritanya? Jadi jalan ceritanya begini bang. Saya tuh istri saya ini kan keturunan Habib kayak gitu kan. Setelah saya Islam, terus saya sering nonton video-video yang murtadin kayak Muhammad MKC, terus Pandita Saifuddin Ibrahim, habis itu Bang Idis. Nah, saya membanding-bandingkan, ternyata abang ini pertama rasa kesal juga kayak gitu kan. Sekarang sudah mulai mengiyakan abang kayak gitu. Sudah mulai. Sebentar, dari logat-logat Anda ini nampaknya Anda orang Kalimantan. Nah, iya orang Kalimantan bang, asli orang Kalimantan. Agama asli Kalimantan itu bukannya itu apa Kariangan itu bukan? Keharingan ya, Keharingan bang. Karingan, oke Karingan. Karingan itu apa sih dia? Hindu ya? Ya kayak semacam Hindu gitu bang.
Bukan Hindu tapi kan Karingan. Tapi kan kayak berlindungnya itu sama Hindu kayak gitu kan. Adat-adatnya kayak Hindu juga kayak gitu. Oh, maksudnya secara administrasi nginduknya ke Hindu gitu? Iya kayak gitu bang. Oh gitu. Kemudian Anda mualaf, kemudian untuk menikah saja begitu? Untuk menikah saja. Oke, selama mualaf sholat nggak bang? Pernah sekali bang. Cuman sekali doang? Udah berapa tahun yang lalu itu anunya mualafnya? Cuman 8 bulan aja bang. Oh baru 8 bulan yang lalu? Iya. Berarti pengantin baru dong ini. Waduh. Oke, baru selama 8 bulan mengucapkan syahadat itu sholatnya baru sekali doang. Sekali doang bang. Berarti kalau mengucapkan ayat-ayat Al-Quran nggak tahu sama sekali nih? Kalau yang masih ingat tuh cuman Fatihah aja bang. Coba Al-Fatihah coba. Ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya? Masih ingat bang. Artinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak paham. Oke, terus sekarang nih, abang sering nonton channel Edis TV, sering nonton channel saya ini, siaran-siaran saya. Sering nonton bang. Jadi kemarin aku ada dengar bahwa abang ini ingin disuruh pulang, banyak yang nggak senang sama abang. Jadi tujuan saya bang pendek aja mau menghimbau kepada saudara-saudara kita yang muslim. Kalau memang Edis TV itu bicara tanpa ayat, tanpa data ya silahkan. Tapi lihat dulu yang abang Edis bicarakan itu kan semua ada faktanya kayak gitu kan. Nah jadi tolonglah sesuaikan dengan ini Bhinneka Tunggal Ika kita kayak gitu kan. Kalau begini beragama tapi yang mau saya tanya begini bang Rian. Niatan Anda ini setelah Anda mualaf, mau nikah, terus sholat cuman sekali, terus habis itu nonton debat-debat diskusi agama, sekarang pilihan Anda sendiri itu kemana? Apakah Anda pengen tetap jadi Islam dengan keadaan nggak sholat, atau Anda pengen balik ke kekahariangan, atau Anda malah pengen jadi orang Kristen? Kira-kira abang bisa menilai sendiri, tapi itu privasi saya yang tahu tuh saya dengan Tuhan kan. Ya, karena kita pengen tahu juga bang. Maksud lu gini, saya pengen tahu nih, penasaran. Abang pilihannya kira-kira gimana nih? Mau mengikut ajaran Tuhan Yesus, atau mau mengikut ajarannya Muhammad, atau mau mengikut ajaran yang kehariangan itu tadi? Jadi putus bang. Putus kita nggak dengar. Terus menonton Edis TV, semoga. Putus bang, nggak dengar tadi bang. Coba ulangi lagi. Begini bang, semoga saya berdoa aja. Saya kalau menonton Edis TV dengan nonton Edis TV, saya ini semakin terbuka kayak gitu untuk ikut abang kayak gitu. Mantap. Bukan ikut saya, ikut Tuhan Yesus begitu. Oke. Ya, aslinya perjalanan waktu ya, abang sendiri belajar lagi dari video-video, udah banyak sekali video-videonya abang sering tonton saja. Seperti itu ya, Bang ya. Karena di sini abang mengerti daerah paham bang, karena di sini daerah paham sendirilah. Jadi kita privasi untuk itu. Untuk sementara. Oke, saya mengerti. Oke lah ya, good luck bang. Semoga besok-besok. Terima kasih bang sudah direkam. Sama-sama bang, sama-sama. Oke, selamat bekerja kembali. Saya turunkan ya bang ya. Iya, teman-teman ya, artinya apa yang kita beritakan ini teman-teman sampai juga kepada pelosok-pelosok kemana-mana ya teman-teman ya, banyak orang. Makanya saya bilang teman-teman, di era sekarang ini teman-teman, senjata yang paling ampuh itu adalah media sosial. Begitu. Jadi dengan media sosial ini teman-teman, kita beritakan itu sampai ke mana-mana, sampai ke pelosok-pelosok, sampai semua. Bahkan bukan cuma ke pelosok-pelosok, ke WC, sampai ke WC.
Jangan salah, jangan salah. Sekarang ini berapa banyak di antara kalian yang lagi di WC, ya, lagi di WC kalian scroll sambil boker BAB, penonton, gitu loh. Jadi menembus segala macam tembok-tembok. Lagi nyuci nonton, lagi nyetir nonton, lagi gojek nonton, semua nonton. Nah, teman-teman, karena efektivitas media sosial seperti ini, makanya teman-teman gunakan jari-jari Anda untuk klik share, ya, bagikan siaran ini. Bila perlu upload bagian-bagian momen-momen penting tertentu, upload supaya ditonton oleh orang. Nah, nanti orang menonton, kemudian dia akan cari tahu dan dia akan mengenal kebenaran, seperti itu, ya. Oke teman-teman, karena kita sudah sampai ke penghujung acara, teman-teman, ya, sudah mau 2 jam, mungkin kita rehat dulu, ya, kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan nanti malam, ya teman-teman, ya. Karena besok
Ya, teman-teman sekalian, kita kembali mendengarkan diskusi yang sangat menarik dari Bang Edis ya. Kembali lagi diskusi yang tidak pernah ada habisnya. Dan dimana setiap kali diskusi selalu kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Bang Edis ya, tentang iman Kristen dan juga tentang Islamologi ya. Tentu saja setiap kali diskusi semacam demikian, mereka tidak mampu tentunya untuk membuktikan klaim-klaim mereka terhadap iman Kristen gitu ya. Tetapi sebaliknya ketika Edis memberikan bukti ya, ini bukan klaim ya, tapi bukti ya, mereka ada yang berusaha menyangkal ya, ada yang berusaha untuk kabur, dan ada juga yang berusaha untuk tidak mau mengakui gitu ya, menyangkal juga lah ya. Nah, dari diskusi ini teman-teman kita melihat ya, bagaimana fakta-fakta itu terpampang dengan jelas ya. Kalau mereka nggak duluan membahas iman Kristen misalkan ya, membahas Yesus sesuka hati mereka, ya mungkin data-data ini nggak diungkapkan juga, atau bahkan nggak ada orang yang berusaha belajar gitu ya. Tapi ketika mereka mendahului melakukan hal-hal semacam demikian, maka akhirnya kita pun jadi tahu ya, oh ternyata begini ya iman mereka misalkan gitu. Oh ternyata begini ya, oh, konsep mereka gitu. Dan semuanya terpampang dengan jelas ya. Kita sekarang belajar ya, dengan mudah hal-hal itu kita jumpai gitu ya, dengan Edis lah, dengan Agatha lah, dan siapapun, dengan mudah itu dapat dijumpai gitu ya. Apalagi dulu Kak Sufiatul luar biasa itu disampaikan. Nah, di dalam diskusi kali ini teman-teman ada yang menarik. Yang menariknya adalah pembahasan tentang kawin cerai yang seringkali terjadi dalam Islam gitu ya. Yang lucunya si bapak ini ya namanya orang tua, mungkin dulu mungkin pernah belajar, tapi sekarang mungkin udah pikun gitu ya. Udah nggak tahu lagi dalil-dalil apa itu yang dulu dia juga mungkin pernah pelajari, tapi dia udah lupa. Ditanya apakah di dalam Islam ketika misalkan seorang suami pergi bekerja di Hong Kong, tapi di Hong Kong dia cari cewek lagi, boleh nggak? Nggak boleh katanya. Nah itu video kita kemarin dijelaskan sama bapak itu nggak boleh. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa dia nggak pernah baca gitu. Nah kemudian datang lagi si kawan yang satu hari ini yang pernah diskusi dengan Edis kemarin juga gitu. Dia ditanya apakah dia bertanya dia mengakui bahwa kami gak mengakui Quran dan Injil itu sebagai kitab suci, tetapi kami mengakui bukan Quran, tapi kami gak mengakui Taurat dan Injil itu sebagai kitab suci, tetapi kami mengakui ada nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam kitab suci itu. Ini kan lucu teman-teman, mereka tidak mau mengakui itu sebagai kitab suci yang benar, yang sah, padahal juga mereka disuruh untuk belajar ke sana gitu. Mereka nggak mau mengakui itu sebagai kitab suci gitu. Tapi mereka malah bilang ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam. Ini kan entah bagaimana mereka berpikir, agak susah juga untuk dipahami gitu ya. Tapi ini lucu sekali gitu. Mereka nggak mau mengakui ya, tidak mau membenarkan kitab suci itu, tetapi mereka mencari atau mengatakan bahwa ada nubuatan Nabi mereka yang suci dalam pandangan mereka, dalam kitab suci yang tidak mereka akui. Ini kontradiktif gitu. Tidak masuk di akal gitu. Kalau saya nggak mengakui bahwa itu sebuah misalkan satu buku, saya nggak mengaku ini nggak benar gitu. Apapun yang disampaikan di dalamnya itu ya nggak benar gitu. Karena saya memang dari awal udah nggak mengakui, itu karangan orang palsu, penelitiannya nggak benar gitu. Misalkan ada sebuah jurnal nih membahas tentang
tentang ilmu pertanian misalkan. Tetapi saya mengatakan bahwa ini semua palsu. Mau apapun yang disampaikan di dalam jurnal itu tentang semua ilmu pertanian, saya nggak akan percaya karena memang saya nggak mau percaya terhadap hal itu. Mau apapun yang disampaikannya itu semua palsu. Nah tiba-tiba mereka ini ya bukan hanya si kawan ini gitu ya, semua mereka Kainama lah, Donitan lah, si Abdul Somad juga bahkan bawa seminar tentang itu, pakai kitab wahyu, pengkhotbah dan lain sebagainya, raja-raja. Mereka tidak percaya, tetapi percaya ada nabi mereka di dalam. Nah berarti dapat disimpulkan bahwa ini kan mereka mengatakan ini palsu. Terus kalau mereka mengatakan Nabi Muhammad mereka adalah nabi yang mulia, yang benar-benar ada, tetapi diakui dari kitab palsu menurut mereka, ini kan semua jadi aneh gitu. Nah makanya cara berpikir mereka ini agak sedikit membingungkan, dan lebih membingungkan lagi mereka masih di situ seperti yang Idris katakan. Jadi ya itu menjadi sebuah tanda tanya aja gitu ya. Dan semoga aja ke depannya mereka juga belajar ya. Kita berdoa, tentu saja kita nggak bersuka cita tentang hal-hal semacam demikian teman-teman ya. Kita sedih juga sebetulnya karena ada orang yang semacam mereka gitu. Tapi ya kita hanya bisa berdoa aja supaya Tuhan bisa bekerja mengubah cara berpikir mereka untuk menjadi jauh lebih baik lagi ya. Biarlah kiranya video ini menambah pengetahuan dan wawasan kita untuk beriman kepada Kristus dan juga membagikan kasihnya kepada mereka. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.